الحمد لله رب العالمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Segala puji hanya milik Allah, kita panjatkan syukur kita pada Allah. Pujian dan sanjungan hanya kepadanya, karena dialah zat yang pantas untuk disanjung, dipuji. Kepadanya lah kita meminta pertolongan, kepadanya lah kita meminta perlindungan dari buruknya jiwa dan amal perbuatan kita. Kepadanya lah kita meminta petunjuk, karena hanya dialah yang mampu untuk memberikan kepada kita petunjuk. Barang siapa yang diberikan hidayah, maka tidak ada yang mampu menyesatkan dia. Barang siapa yang sudah disesatkan olehnya Allah, maka tidak ada satupun yang mampu memberinya hidayah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab karya Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita pada malam hari ini, bab yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang salat berjamaah. Hukum salat berjamaah sekaligus keutamaan salat berjamaah, dan hukum orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Kapan seseorang bisa meninggalkan sholat berjamaah? Dan akan kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang sholat berjamaah. Beliau mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Zakarallahu tabaraka, babnya dulu. Beliau mengatakan sholatul jamaah, sholat berjamaah. Dan sebelum saya baca, saya perlu juga menjelaskan dulu definisi sholat jamaah. Sholat jamaah itu adalah, kata para ulama, rabtul ma'mum bil imam, mengikat seorang makmum dengan imam. Rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam, mengikat sholat makmum dengan sholat imam. Dan kata para ulama, sholatul jamaah hiya min khasais hadhil ummah, merupakan kekhususan umat ini. Jadi kalau umat-umat terdahulu mereka sholatnya sendiri-sendiri, ada sholatnya juga. Tapi umat Muhammad sholatnya berjamaah, untuk membedakan antara kita dengan umat-umat terdahulu. Dan disebutkan dalam sirah perjalanan Rasul bahwa awwalu man shalla jama'atan minal bashar Rasulullah. Orang yang pertama kali sholat berjamaah adalah Rasulullah. Ketika itu di Mekah. Dan mulai ditampakkan, dijadikan syiar di kota Madinah. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan syuri'at al-jama'ah bil Madinah, syariat menampakkan sholat berjamaah itu di Madinah.
Dan hikmah disyariatkannya sholat berjamaah itu tentunya banyak sekali. Yang pertama adalah untuk mengumpulkan umat Islam di dalam satu barisan, di dalam satu tempat. Tidak ada bedanya orang Islam, orang Muslim yang beriman, tidak ada bedanya mereka satu barisan, satu komando, dipimpin oleh imam, menunjukkan atau sebagai potret gambaran bahwa kita umat Islam itu dipimpin oleh seorang pemimpin atau imam, dan itu diaplikasikan, diwujudkan dengan sholat jamaah ini. Ini sebagai gambaran yang sangat simpel, yang sangat nyata bahwa kita umat Islam itu mudah bersatu. Gerakannya sama, imam takbir kita juga takbir, imam ruku kita ruku, imam turun sujud kita juga turun sujud. Gak ada yang boleh berbeda dengan imam. Ini merupakan sebuah gambaran bahwa kita umat Islam harus bersatu di atas agama, diikat oleh syariat, oleh hukum-hukum Allah. Dan kita sholat itu diikat oleh aturan, nggak boleh buat sendiri, nggak boleh kita berbeda dengan imam. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan wa idza kabbara fakabbiru, kalau dia takbir kalian harus takbir, wa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku kalian ruku, wa idza sajada fasjudu, dan kalau dia sujud kalian sujud. Nggak boleh kita berubah berbeda dengan imam. Ini salah satu hikmahnya. Di antara hikmahnya juga bahwa ketika kita sholat berjamaah kita akan saling mengenal. Yang bukan tetangga, yang bukan teman, yang bukan keluarga, kita semuanya bisa saling mengenal ketika di masjid. Makanya salah satu sunnah Rasulullah yang perlu untuk diamalkan ketika seorang imam sudah selesai salam kanan kiri, dia selesai sholat salam kanan kiri, dia balik ke jamaah, dia lihat jamaah-jamaahnya, dia pantau adakah yang kurang dari sahabatnya. Dan kalau misalnya ada orang baru kelihatan, ketahuan ini dari mana, dan perlu untuk kenal. Seperti itulah kita ta'aruf. Di antara hikmahnya juga sholat berjamaah, seorang yang jahil bisa tahu hukum yang benar dalam sholat. Orang yang tidak tahu dia bisa belajar. Dan banyak sekali hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Dan yang paling besar hikmahnya adalah tentunya pahalanya besar kalau dia sholat berjamaah. Pahalanya besar daripada dia sholat sendiri. Nanti akan disebutkan dalilnya. Ya, kita dengarkan Imam Syafi'i menjelaskan tentang dasar hukum sholat berjamaah. Apa dalilnya? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, Dzakarallahu tabaraka ismuhu al-adhana bis-salah faqal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan adhan dengan sebutan sholat. Dzakara al-adhan, beliau Allah menyebutkan adhan dengan nama salat. Atau ketika menyebutkan salat, Allah subhanahu wa ta'ala menandainya dengan panggilan adhan. Faqala azza wa jal, maka Allah berfirman, wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Dan apabila kalian memanggil mereka menuju sholat, menuju panggilan, maksudnya memenuhi panggilan yaitu adzan untuk sholat tentunya, karena adzan itu disyariatkan untuk memanggil orang sholat sekaligus menandakan waktu sholat telah tiba. Kalau kalian memanggil mereka kepada panggilan itu untuk menuju sholat, ittakhadhuha huzwan wa la'iba, mereka memperolok-olok, mempermainkannya. Siapa mereka? Orang munafik.
Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, waqala, Imam Syafi'i melanjutkan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila kalian dipanggil untuk memenuhi panggilan menuju salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kalian menuju panggilan Allah, menuju zikir Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Imam Syafi'i lalu mengatakan, fa aujaballah ityanal jum'ati, maka Allah mewajibkan untuk mendatangi salat Jumat. Wasanna Rasulullah al-adana lis-salawatil maktubat fahtamala an yakuna aujaba ityan salatil jamaah fi ghairil jum'ah kama amara bi ityanil jum'ati wa tarkil bai'. Allah mewajibkan untuk mendatangi salat Jumat, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan adzan untuk salat-salat yang wajib, sehingga memberikan kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita mendatangi salat berjamaah selain salat Jumat. Untuk salat berjamaah yang 5 waktu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ini ada kemungkinan diwajibkan. Kama amara bi ityanil jum'ati wa tarkil bai', sebagaimana Allah memerintahkan untuk mendatangi salat Jumat dan meninggalkan jual beli. Ayat itu di dalam surat Al-Hasyr, itu Allah Subhanahu wa ta'ala di salat di dalam surat Al-Jumu'ah Allah mengatakan, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu panggilan untuk salat Jumat. Ya. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli apabila kalian dipanggil untuk salat Jumat. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, wahtamala an yakuna udzina biha litusalla li waqtiha wa qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musafiran wa muqiman khaifan wa ghairu khaif. Dan juga ada kemungkinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan adzan untuk salat di waktunya. Jadi panggilan untuk salat itu bukan berarti kita wajib melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ini penjelasan Imam Syafi'i, ya. Ada kemungkinan bahwa panggilan untuk menuju salat itu adalah hanya sekedar menjelaskan bahwa kita disuruh untuk salat tepat pada waktunya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat baik ketika musafir maupun mukim. Jadi Imam Syafi'i berdalil dengan kondisi Rasulullah saat itu. Rasulullah pernah menjamak salat, artinya beliau kalau menjamak salat berarti tidak salat berjamaah. Ya. Beliau bisa mendahulukan salat yang belum tiba waktunya, atau bisa mengakhirkan salat yang sudah lewat waktunya untuk menjamak. Sehingga dari sini kata Al-Imam Asy-Syafi'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mensyariatkan atau mensunahkan adzan itu bukan berarti kita datang menuju salat atau menuju masjid untuk salat berjamaah di masjid.
Karena memang Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, tiga imam ini berpendapat sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah. Yang berpendapat wajib sholat berjamaah di masjid cuma Imam Ahmad dan pendapat para sahabat dan ulama tabi'in, termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim punya pendapat sholat berjamaah di masjid wajib. Imam Muslim ketika menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah, ini saya keluar dari penjelasan Imam Syafi'i ya. Imam Muslim ketika menjelaskan wajibnya sholat berjamaah di masjid, beliau membawakan sebuah riwayat perkataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyusalli hadhihi salawatil khams falyusalli hadhihi salawatil khams haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim di hari kiamat nanti, maka wajib dia menjalankan sholat 5 waktu ini dari mana dia dipanggil. Dari mana dia dipanggil. Kita dipanggil untuk sholat itu di mana? Dari mana panggilan itu? Dari masjid. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah hari kiamat dalam keadaan dikatakan muslim, maka hendaklah dia sholat berjamaah 5 waktu ini dia sholat berjamaah, bisa jadi sholat berjamaah di rumah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, haitsu yunada bihinna, dia sholat berjamaah dari tempat dia dipanggil. Apa itu? Masjid. Nah, dari riwayat inilah kemudian Imam Muslim berpendapat sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Lanjut, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fallahu syara'a sunanal huda, karena Allah sudah mensyariatkan sunnah-sunnah atau tata cara petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan petunjuk sudah disyariatkan. Wa innahunna min sunanil huda, dan salat berjamaah di masjid ini merupakan sunnah atau syariat. Sunnah di sini bukan menjalankan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa, bukan. Sunnah di sini jalan. Wa innahunna min sunanil huda, dan ini merupakan jalan petunjuk. Ini merupakan jalan petunjuk. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wa innakum idza shallaitum fi buyutikum, dan apabila kalian salat di rumah-rumah kalian, kama shalla hadzal mutakhallifu fi baitihi, sebagaimana ada orang ini yang salat di rumahnya, faqad taraktum sunana nabiyikum au sunnata nabiyikum, maka sungguh kalian telah meninggalkan jalan beragamanya nabi kalian. Wa idza taraktum sunnana nabiyikum aw sunnata nabiyikum la dhalaltum, dan kalau kalian meninggalkan tata cara beragamanya rasul kalian atau nabi kalian, maka kalian akan sesat. Wallahi ma takhallafa minna aw ma takhallafa minha illa munafiqun ma'lumun nifaq,
Dan demi Allah tidak ada yang, ini Abdullah bin Mas'ud yang ngomong, wallahi laqad ra'aituna wa ma takhallafa minna illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan demi Allah, saya telah melihat di zaman kami tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik, ma'lumun nifaq, yang telah diketahui kemunafikannya. Wa kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf. Dan sungguh dulu di zaman kami, kalau ada orang yang sakit pun misalnya atau tidak bisa berjalan ke masjid, dipapah, digendong dipapah antara dua orang. Dia di tengah, di bawah sampai ditaruh di shaf. Ini diantara dalil yang dipakai oleh para ulama untuk mewajibkan sholat berjamaah di masjid, termasuk Bukhari dan Muslim. Juga banyak dalil, termasuk seorang sahabat yang buta datang kepada Rasulullah, Abdullah ibn Ummi Maktum, mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya pembimbing atau penunjuk jalan menuju masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Apakah saya boleh sholat di rumah? Maka Rasulullah mengatakan boleh. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah panggil lagi, apa kamu dengar adzan? Iya, kata sahabat itu. Maka Rasulullah mengatakan, fa'ajib, kalau begitu penuhi panggilan itu. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la ajidulaka rukhsah, saya tidak mendapatkan rukhsah untuk kamu. Kata-kata rukhsah itu artinya apa? Rukhsah itu keringanan. Keringanan itu dari sesuatu yang wajib, yang hukum asalnya wajib. Tidak mungkin ada keringanan kalau dia sebelumnya tidak wajib. Karena kalau masalahnya sunnah tidak perlu pakai rukhsah, tidak perlu pakai keringanan. Maka dari sini kemudian sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Dan juga ada hadis yang lain, banyak sebenarnya. Di antaranya Imam Syafi'i membawakan hadis ini di dalam bukunya beliau sendiri, dan juga riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura ahadan bihatabin aw amura an-nasa bihatabin fayuhtatab. Sungguh saya demi Allah, ya demi yang jiwaku berada di tangannya, bahwasanya aku sudah bertekad untuk menyuruh manusia mengumpulkan kayu supaya dikumpulkan dan benar-benar dikumpulkan. Tsumma amuru bis-shalati fayu'adzan laha, dan aku suruh untuk ditegakkan atau dikumandangkan adzan. Tsumma amuru rajulan faya'umman nas, lalu kemudian saya akan suruh orang yang menggantikan saya menjadi imam. Tsumma ukhalifu ila rijalin yata'akharuna la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum, dan saya kemudian tinggalkan jamaah, saya akan pergi ke rumah-rumah mereka, saya akan bakar rumah-rumah mereka. Fa walladzi nafsi biyadihi law ya'lam ahadum annahu yajidu 'azman saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya. Dan demi yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya mereka tahu akan keutamaan sholat berjamaah, menyaksikan sholat isya, sholat subuh dan lain-lainnya, maka dia akan mendatanginya walaupun dia dihadapkan dengan daging kambing yang enak. Ya, daging yang enak. Daging yang enak itu di zaman Rasulullah mirmatain namanya, di daerah kaki depannya, atau tulang yang dibungkus daging-daging sedikit, itu enak. Ya, tulang iganya di belakang itu. Kalaupun dihadapkan dengan makanan yang enak, dia akan pilih untuk menyaksikan sholat ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau bukan karena anak-anak kecil dan para wanita di rumah-rumah mereka, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka. Karena alasan ini Rasulullah tidak membakar rumah-rumah mereka, gara-gara orang laki-laki yang tidak menjalankan sholat berjamaah di masjid. Ini diantara dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama, diantaranya Imam Ahmad dan para sahabat, seperti yang Abdullah bin Mas'ud sebutkan tadi. Tidak pernah ada sahabat yang meninggalkan sholat berjamaah. Kalau ada ketahuan meninggalkan sholat jamaah, itu diketahui munafik.
Baik, Imam Syafi'i sendiri, secara ringkas saya simpulkan dulu, Imam Syafi'i sendiri mengatakan sunnah muakkadah, tapi beliau pun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, walaupun beliau sendiri berpendapat sunnah muakkadah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kita lanjutkan, ini tentang hukum sholat berjamaah. Kalau keutamaannya nanti akan kita sebutkan. Jadi tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Syafi'i, ketika mengomentari ayat yang sebelumnya, atau ketika mengomentari bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan adzan, itu bukan berarti kita disuruh wajib menghadiri sholat berjamaah di masjid, tapi itu hanya sekedar tanda bahwa kita sudah masuk sholat dan kita disuruh untuk sholat pada waktunya. Makanya kata beliau, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun beliau tidak sholat berjamaah karena beliau pernah menjamak sholat, dan menjamak sholat itu sholatnya sendiri. Ya, menjamak sholat berarti sholatnya sendiri, tidak berjamaah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Dalam kondisi perang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Muhammad, apabila kamu bersama mereka lalu engkau melaksanakan salat untuk mereka, maksudnya kau jadi imam, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, maka sebagian sholat bersama engkau dan sebagian sholat nanti belakangan, karena mereka harus jaga-jaga. Dan dengan dalil-dalil ini Imam Syafi'i ingin menjelaskan kepada kita bahwa sholat berjamaah harus itu tidak wajib, ya, tidak wajib, karena sebagian harus meninggalkannya dalam keadaan kondisi takut nih. Wa al ayat wallati ba'daha. Qala Syafi'i wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atas salata an yatiha wa alaihi sakinah. Imam Syafi'i mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk orang yang mendatangi salat hendaklah dia datang dengan tenang. Jangan lari-lari, jangan buru-buru, jangan bergegas. Wa rakhasa fi tarki ityanil jamaah fil udhri bima sa'adkuruh. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk tidak sholat berjamaah karena ada udzur. Nanti ada udzur yang beliau sebutkan, udzur sakit, udzur hujan, udzur takut, ya, udzur takut pada pemimpin yang zalim. Banyak sekali nanti disebutkan di sini, ada bab berikutnya, ya. Wa ashbahu ma wasifat minal kitabi was sunnah an la yahilla tarku an yusalliya kulla maktubatin fi jamaah. Kata Imam Asy-Syafi'i, lebih mirip sekali dengan apa yang saya telah sebutkan sebelumnya, bahwasanya tidak pantas bagi seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah yang wajib, ya, sholat berjamaah di sholat-sholat yang wajib. Tidak pantas untuk meninggalkan sholat berjamaah yang wajib hatta la yakhlu jamaah. Jangan sampai nanti tidak ada sama sekali sholat berjamaah di masjid, ya. Kalau misalnya orang semuanya sudah pasrah atau sudah orang bilang di sini sudah baku tola-tola begitu, ya, mana sambayang atau saya tarawusah. Kalau semuanya punya prinsip seperti itu, punya harapan seperti itu, nanti nggak ada orang yang sholat berjamaah. Maka kata Imam Syafi'i, sebenarnya tidak pantas dia untuk meninggalkan sholat berjamaah, tidak pantas. Muqimuna wala musafirun, baik dalam keadaan muqim atau musafir, sebenarnya tidak pantas. Walaupun musafir, ya sholat berjamaah, baik di masjid maupun tidak di masjid. Kalau orang musafir kan terserah dia mau sholat di mana saja, yang penting berjamaah, ya. Muqimuna wala musafiruna min an yusalliya fihim salatu jama'atin, ya. Lalu kemudian
beliau Imam Asy-Syafi'i membawakan hadis yang tadi saya bacakan tentang Nabi SAW bertekad untuk membakar rumah-rumah para laki-laki yang telah balik, yang tidak mau sholat berjamaah, ya, tidak mau sholat berjamaah di masjid ini. Tadi sudah kita bacakan. Ini hadis yang beliau bawakan di sini tentang dalil sholat berjamaah. Tapi nanti hukumnya apakah dia wajib atau tidak, tadi sudah kita katakan itu tidak wajib menurut Imam Syafi'i, nanti akan kita dengar. Lalu hadis yang kedua yang hadis yang kedua, kalau yang tadi sebelumnya kan ayat ya. Hadis yang kedua tentang dianjurkannya untuk sholat berjamaah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bainana wa bainal munafiqina syuhudul isya'i was subhi la yastati'unahuma aw nahwa hada." Antara kami dengan orang-orang munafik bedanya adalah pada sholat isya dan sholat subuh. Pada sholat isya dan sholat subuh. Maksudnya orang-orang beriman dan orang-orang munafik bedanya di sholat isya dan subuh. Tandanya kalau dia sholat berjamaah sholat isya, yaitu mukmin. Kalau dia tidak sholat, ini tanda munafik. Sholat isya dan sholat subuh. Ini tanda-tanda munafik kalau sudah tidak sholat isya dan sholat subuh. Nah, setelah itu Imam Syafi'i mengatakan, fayushbihu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hammi an yuharriqa ala qaumin buyutahum an yakuna qalahu fi qaumin takhallafu an salatil isya linifaqin wallahu ta'ala a'lam fala urakhis liman qadira ala salatil jamaah fi tarki ityaniha illa min udhrin. Kata beliau, sepertinya apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tekad beliau, keinginan beliau untuk membakar rumah sebagian, ya, membakar sebagian orang, an yakuna qalahu fi qaumin, ucapan ini diucapkan untuk sebagian orang yang meninggalkan sholat isya linifaqin, karena kemunafikan mereka. Jadi ucapan Rasulullah ini hanya untuk orang munafik saja, kata Rasul, kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi ucapan ini tidak untuk orang beriman. Ini kata Imam Syafi'i ya, jangan dulu kita komentari ya. Fala urakhis liman qadira ala salatil jamaah. Oleh karenanya saya tidak memberikan keringanan bagi orang yang mampu untuk sholat berjamaah meninggalkan sholat berjamaah. Saya tidak memberikan keringanan, saya tidak memberikan dispensasi bagi orang yang mampu sholat berjamaah untuk meninggalkan sholat berjamaah. Illa min udhrin, kecuali karena udhur. Kecuali karena udhur. Wa in takhallafa ahadun shallaha munfaridan lam yakun alaihi i'adatuha shallaha qabla shalatil imam. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah, tapi ya, wa in takhallaf, kalau memang dia benar meninggalkan sholat berjamaah, maka dia harus sholat sendiri. Lam yakun alaihi i'adatuha, dia sholat sendiri. Shallaha qabla shalatil imam. Misalnya dia sholat sendiri dan tidak sholat berjamaah. Ini sholat sendiri, tidak sholat berjamaah, maka dia tidak perlu mengulang sholat, kata Imam Syafi'i. Apabila dia misalnya setelah sholat adzan nih, Allahu Akbar selesai, lalu kemudian orang sholat berjamaah, dia sholat sendiri di rumah. Sholat sendiri di rumah misalnya. Maka kalau memang dia sudah terlanjur, dia sudah tidak sholat berjamaah, tidak perlu atau dia tidak wajib untuk mengulang sholat lagi. Au ba'daha illa sholatul jum'ah, atau setelah itu misalnya, ya, misalnya orang sudah sholat duluan, dia ketinggalan, lalu dia sholat sendiri. Kalau yang tadi kan dia sholat duluan, baru imam dan yang makmum sholat di masjid, sholat berjamaah.
Atau misalnya orang sudah sholat berjamaah baru dia sholat sendiri misalnya di rumah, ini juga tidak perlu diulang, au ba'da illa sholatul Jumat, kecuali sholat Jumat. Nah ini tidak boleh ditinggalkan. Sholat Jumat memang tidak boleh ditinggalkan, harus sholat. Kalau dia sengaja ya berarti dia berdosa, ini munafik ya, ini munafik kalau dia sengaja. Kalau misalnya ketinggalan, tertidur atau yang lainnya, berarti dia ganti dengan sholat zuhur. Dia sholat zuhur kalau misalnya ketinggalan sholat Jumat. Kalau dia lagi musafir, memang sholat Jumat tidak wajib. Kalau dia lagi musafir. Fa inna ala man shallaha zuhran qabla sholatil imami i'adatuha lianna ityanaha fardu ainin wallahu ta'ala alam. Karena sholat Jumat memang hukumnya wajib, harus sholat berjamaah. Wa kullu jama'atin shalla fiha rajulun fi baitihi, dan setiap sholat berjamaah yang seseorang sholat di rumahnya, au fi masjidin shaghir, atau dia sholat di masjid yang kecil, au kabirin qalilil jamaah, atau masjid besar tapi sedikit jamaahnya, au kathirihi, atau mungkin banyak jamaahnya, ajza'at anhu, maka sholatnya sah walaupun dia sholat sendiri. Misalnya dia sholat sendiri di rumahnya, atau dia sholat di masjid yang kecil, ya, dia sholat di masjid yang kecil, atau dia sholat di masjid yang besar, tapi jamaahnya jamaahnya sedikit, atau jamaahnya banyak. Namun dia sholat sendiri. Ini maksudnya di masjid yang kapasitasnya jamaahnya banyak. Ini artinya perbedaan antara sholat kayak seperti kita penamaan sholat di musola dengan sholat di masjid. Kalau musola itu kan kecil, kalau masjid kan masjidnya besar, ya. Di situ ada jamaahnya banyak dan dilaksanakan sholat Jumat. Kalau seseorang sholat sendiri di masjid-masjid ini atau di rumahnya, maka sholatnya sah. Wal masjidul a'zamu wa haitsu kathratil jama'atu ahabbu ilayya. Ya. Dan kalau dia sholat ya di masjid yang jamaahnya lebih, atau di masjid yang besar dan jamaahnya lebih banyak, itu sebenarnya lebih saya sukai. Ya. Wa in kana li rajulin masjidun yajma'u fihi fa fatatu fihi sholatu fa in ata masjida jama'atin ghairahu kana habba ilayya. Dan apabila seseorang misalnya punya masjid kecil di dekat rumah, tapi dia sudah ketinggalan sholat berjamaah di dekat rumah itu, lalu masih ada masjid yang jauh tapi masjidnya besar, maka dia mendatangi masjid yang besar itu untuk sholat berjamaah di sana agar pahalanya banyak karena jamaahnya banyak. Ya, yang jelas Imam Syafi'i lebih menganjurkan untuk sholat berjamaah, dan kalaupun dia ketinggalan, dia sholat sendiri dan sholatnya sah. Atau kalaupun dia memang sengaja sholat sendiri, maka sholatnya sah. Karena memang pendapatnya sholat berjamaah itu sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau ulama yang mengatakan wajib, mereka mengatakan wajib sholat berjamaah. Kalau dia meninggalkan sholat berjamaah, dia berdosa. Berdosanya karena meninggalkan sholat berjamaah, bukan syarat sah sholat. Bukan syarat sah sholat, maksudnya harus di masjid. Kalau tidak di masjid, sholatnya tidak sah. Tidak. Ulama Imam Ahmad dan yang berpendapat hukum sholat berjamaah di masjid itu wajib, tidak mengatakan syarat sah sholat. Artinya kalaupun dia misalnya sholat sendiri, tetap sholatnya sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Ya, khilaf ini antum pilih yang mana yang lebih selamat. Saya sudah sampaikan dalilnya. Yang mengatakan sholat berjamaah itu sunnah, pakai dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan, yaitu sholatul jamaati afdalu min sholatil fadh bi 50 au bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendiri 25 atau 27 derajat. Ya, bedanya di situ saja. Jadi yang mengatakan sunnah berdalil dengan ini, bahwa berarti hanya bedanya di sini, keutamaannya saja. Maka kemudian mereka berpendapat sunnah. Tapi
ulama yang mewajibkan ini mereka menjawab. Mereka mengatakan hadis ini tidak sedang menjelaskan bahwa solat berjamaah itu hukumnya sunnah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan solat berjamaahnya. Solat berjamaah tetap wajib, tapi keutamaannya itu lebih besar lagi kalau solatnya berjamaah. Ya, tidak sedang menjelaskan bahwa solat berjamaah itu tidak wajib. Hadis ini tidak menjelaskan bahwa solat berjamaah itu tidak wajib. Hadis ini hanya menjelaskan tentang keutamaan berjamaah, yang memang solat berjamaah itu hukumnya wajib. Ini orang ulama yang berpendapat wajib solat berjamaah menjawab seperti ini. Ya, baik, kita lanjutkan. Wa in kana li rajulin masjidun yajma'u fihi fa fatatu fihi salatu fa in ata masjida jama'atin ghairahu kana ahabba ilayya wa in lam yatihi wa shalla fi masjidin munfaridan fa hasan. Tadi kan dikatakan kalau dia punya masjid, dia ketinggalan, dia sholat di masjid yang lain yang bisa berjamaah. Tapi kalau misalnya dia ketinggalan juga, maka dia sholat sendiri sudah. Ya, dia sholat sendiri di masjidnya. Itu bagus. Wa idza kana lil masjidi imamun ratibun. Nah, ini masalah lain. Wa idza kana lil masjidi imamun ratibun fa fatat rajulan aw rijalan fihi salatu sallu furada. Apabila seseorang atau beberapa orang tidak sholat berjamaah, misalnya mereka ketinggalan sholat berjamaah, misalnya ya, antum di kampung misalnya, lalu kemudian antum ketinggalan sholat berjamaah, berapa orang nih? Antum datang di masjid yang imam tetapnya ada imam tetapnya, dan sholat berjamaah sudah ditegakkan, selesai sholat jamaah. Apakah kita perlu berjamaah lagi atau tidak? Ini dengarkan Imam Syafi'i bilang, kalian shollu furoda, kalian sholat sendiri-sendiri, sholat masing-masing, nggak perlu berjamaah. Karena memang sholat berjamaah menurut Imam Syafi'i hukum asalnya itu tadi sunnah. Jadi kalau imam tetapnya sudah sholat berjamaah selesai, maka kalian sholat sendiri sudah, nggak usah sholat lagi berjamaah. Cari imam dipilih, ayo mana sudah tolak-tolak, ya? Karena semuanya tidak layak jadi imam. Sedikit ini. Wala uhibbu an yusallu fihi jamaah, dan saya tidak suka kalau mereka sholat berjamaah. Ini kata Imam Syafi'i. Ya. Fa in fa'alu ajza'atuhumul jamaah. Tapi kalau mereka sholat berjamaah pun ya sah saja. Wa inna ma karihtu dzalika lahum, tapi saya tidak suka juga. Ya, masih tidak suka. Maka lebih baik antum kalau mau disenangi sama Imam Syafi'i enggak usah berjamaah. Li'annahu laisa mimma fa'alahu salaf qablana bal qad 'abahu ba'dhum. Karena ini bukan amalan salaf. Ini bukan amalan salaf. Kata-kata beliau salaf. Berarti ulama sebelumnya. Kalau Imam Syafi'i wafat 200 berapa? 4. Beliau wafat di tahun 204, lahir tahun 150. Berarti ulama-ulama sebelumnya. Ini tidak diamalkan oleh salaf, dan bahkan sebagian mereka mencelanya. Mencela masalah apa? Sholat berjamaah jika imam sudah sholat berjamaah. Ya. Saya praktekkan ini. Jadi kalau datang di sholat di masjid yang memang sudah selesai, saya tidak masuk berjamaah di situ. Saya sholat sendiri. Tapi karena kalau misalnya makmum tidak tahu, dia datang bermakmum sama saya, sudah kita jalan saja. Padahal kalau kita mau ngamalin yang sunnah, dan ini amalannya salaf, ya sholat sendiri-sendiri. Sedikit lagi ya? Boleh? Wa ahsabu karahiyata man kariya dzalika minhum inna ma kana litafarruqil kalima wa an yarghaba rajulun 'ani salati khalfa imami jama'atin fayatakhallaf huwa wa man arada 'anil masjid fi waqti salat fa idza qudiyat dakhalu fajama'u fayakunu fi hadha ikhtilafun wa tafarruqu kalimatin wa fihimul makruh. Kenapa Imam Syafi'i tidak menyukai kalau kita sholat berjamaah? Karena kalau kalian sholat berjamaah lagi, ini kayak seakan-akan kalian mau berpisah sendiri. Kalian punya jamaah, punya imam sendiri, mereka punya imam sendiri. Itu kata Imam Syafi'i.
Jadi dia tidak ingin itu. Lebih baik saya lihat sendiri-sendiri saja, ya, tidak mengapa. Karena memang hukum asalnya bagi beliau sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Taib. Mungkin sampai di sini. Ya, ini sama saja. Kalau keutamaan sholat berjamaah, Imam Syafi'i membuat bab khusus fadlul sholatil jamaah, fadlul jamaah was sholati ma'ahum. Keutamaan berjamaah dan sholat bersama imam. Beliau membawakan hadis yang tadi, sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri 27 derajat. Riwayat yang kedua, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri dengan 25 derajat. Dua hadis yang berbeda, satu 27, satu 25. Kata para ulama, kenapa ada perbedaan ini? Para ulama berusaha untuk menggabungkan dua hadis ini. Dua-duanya hadisnya sahih. Dua-duanya hadisnya sahih. Kata para ulama usuliyin bahwa hitungan 27 atau jumlah nomor penomoran ini itu dalam kaidah usul fikih tidak diberlakukan. Jadi penomoran ini maksudnya tidak dimaksud. Ya, tidak dimaksud. Yang penting sholat berjamaah itu pahalanya besar, 20-an ke atas. Tidak ditentukan berapa. Dan 25 dan 27 itu tidak beda jauh, jadi dianggap sama saja, nggak ada masalah. Walaupun berbeda jumlahnya, tapi hakikatnya sama, bahwa keutamaan sholat berjamaah itu besar dan banyak. Ya, lebih dari 20. Dan kata beliau, was-sholatu fasaida idza ammahum ahaduhum jamaah. Salat berjamaah itu 3, kata beliau. Wa arju an yakuna al-ithnani ya ummu ahaduhum al-akhar jamaah wa la uhibbu li ahadin tarakal jamaah. Dan 2 pun sudah dianggap salat berjamaah. 1 imam, 1 makmum itu sudah dianggap berjamaah. Dan kalau 2 atau 3 orang, maka mereka salat berjamaah. Dan saya tidak ingin kalau mereka meninggalkan berjamaah. Ya, harus berjamaah. Walau shallaha bi nisa'ihi aw raqiqihi aw ummihi aw ba'dhi waladihi fi baitihi. Dan kalau dia salat bersama istri-istrinya atau budak-budaknya atau ibunya atau sebagian anaknya di rumahnya, maka itu lebih saya sukai kalau dia salat berjamaah. Wa inna ma mana'i an aqula salatu rajul la tajuzu wahdahu wa huwa yaqdiru ala jama'atin bihal tafdilun nabi salatal jamaah ala salatil munfarid. Saya tidak suka dia meninggalkan sholat berjamaah karena Nabi SAW mengatakan sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Oleh karenanya, kalaupun dia mau sholat di rumah, dia sholat bersama istrinya, anak-anaknya, budaknya, atau siapa saja. Ini kalau di zaman dulu yang ada budak, mungkin sama pembantu antum, silakan antum sholat. Siapa saja di rumah antum sholat berjamaah. Taib. Ini adalah penjelasan tentang sholat berjamaah dan keutamaan sholat berjamaah. Kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah setelah sholat isya mungkin ada sedikit tambahan dan tidak banyak pertanyaan karena setelah sholat juga kita ada kajian. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.